langsung mengerjakan PR. Kerjakan PR pakai AI. Dinyatakan nggak? Tidak. Ya. Mengerjakan PR menggunakan AI itu bukan kita bijaksana. Kenapa? Karena kita punya otak, kita berpikir. Kalau ada PR kerjakan sendiri. Apa itu kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Jadi AI itu bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Ya, makanya mata pelajaran kita itu apa namanya? Pelajaran dari AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak layaknya manusia. Ini memungkinkan mesin untuk belajar, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Tadi ada tadi kata AI juga gunakan AI untuk mengobrol. Berarti bisa menggantikan manusia untuk jadi teman ngobrol, ya kan? Nah, artinya AI bisa berpikir seperti manusia. Yang kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual, ini pasti sering kali digunakan. Ya kan? Hello Siri, enggak? Ada kan? Nah, kemudian senang menggunakan. Nah, itu lah Mas, ChatGPT, Gemini, Meta AI, masuk ke asisten virtual. Kemudian mobil otonom, kendaraan yang dapat berkendali sendiri tanpa campur tangan manusia. Contohnya sekarang Tesla. Ya, sistem rekomendasi. Misal kamu nonton YouTube, kamu nontonnya kartun semua. Akhirnya kalau kamu buka YouTube dia keluar semua tentang kartunnya kan? Itu namanya rekomendasi. Atau kamu buka media sosial misalnya buka Instagram, kamu sering lihat resep makanan. Akhirnya nantinya ketika kamu buka Instagram semuanya muncul makanan. Itu namanya rekomendasi. Nah, manfaat kecerdasan artifisial, peningkatan efisiensi dan akurasi. Contoh nih misalnya tadi ibunya mau bikin nasi goreng, daripada lihat YouTube yang lama, ya kan? Atau dengar dulu orang yang ngomong, kita ya. Cara membuat nasi goreng, keluarlah dia punya resep sebentar, baru waktu 5 detik aja. Isian waktunya kan? Ya kan? Harusnya tadi menonton atau membaca menonton videonya mungkin 5 menit, 10 menit dengan AI, keluar. Tinggal ambil bahan masak, ya kan? Itu waktunya lebih efisien. Kemudian bantuan tugas berbahaya atau membosankan. Robot dan AI mengambil alih pekerjaan yang terlalu berbahaya atau repetitif bagi manusia, seperti eksplorasi ruang angkasa. Dia juga berbahaya. Jadi kita bisa memanfaatkan adanya robot atau AI untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya. Yang kedua, inovasi baru. AI membuka jalan bagi penemuan teknologi revolusioner, menciptakan produk dan layanan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contohnya WhatsApp aja. Dulu ada nggak Meta AI? Dulu ada nggak? Ada kan? Sekarang ada. Jadi kamu nantinya pun kalau mau mencari sesuatu tak perlu buka dari Google. Tanya di Meta AI, dapat, ya kan? Karena sama aja kan? Nah, jadinya sekarang orang lebih suka mencari jawaban dari AI, dari ChatGPT, dari Gemini, ya kan? Daripada dari Google, ya nggak? Dulu apa-apa orang carinya di Google. Sekarang orang apa-apa carinya di Gemini. Kenapa? Karena langsung ada jawaban. Kalau di Google kan kita harus buka websitenya satu-satu, ya kan? Tapi kalau di ChatGPT langsung enggak. Ya kan? Kita cari 2 tambah 2 sama dengan
Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kita sekarang sudah diajarkan sebelumnya cara menggunakan Canva kan? Ya. Semuanya sudah diajarkan. Nah, tugasnya sekarang adalah kalian membuat mind map. Nah, bikin mind map yang isinya itu AI, pengertian AI, kemudian contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, kemudian manfaat AI bagi kita. Oke? Paham? Yang mau ditanyakan? Di Canva. Iya, dibuat di Canva. Satu kelompok hanya menghasilkan satu Canva ya. Robot bisa apa? Bisa. Robot bisa menggantikan pekerjaan guru. Oke. Nah, sekarang ibu sesuai kelompoknya masing-masing buatkan produk mainnya. Miss kasih waktu 15 menit ya. Oke. Kan dari Canva mudah aja. Nanti masing-masing kelompok masing-masing maju ke depan. 1, 2, 3. D-nya seperti biasa, kalau bukan depan belakang aja. Buat 1, 2, 3.
Perkenalkan nama saya Budi Kaban. Perkenalkan namanya nama saya Jason. Jadi, AI itu adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI memiliki fungsi utama manusia. Sangat penting dalam kehidupan manusia sama dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari otomatisasi tugas hingga peningkatan pengalaman pengguna. Manfaat AI meningkatkan efisiensi produktivitas dan mengambil keputusan serta membuat jalan bagi fungsi dalam
Ini anti garisnya tebel ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pemimpin kita. Saya Dera Cristiano. Saya dipersilakan. Saya Mengapa AI diciptakan? Untuk membantu manusia dalam berbagai tugas, meningkatkan efisiensi dan memecahkan masalah yang kompleks. Apa fungsi AI dalam sehari-hari? Otomatis tugas hingga personalisasi pengalaman pengguna. Manfaat dari AI: otomatisasi peningkatan efisiensi dan kepatuhan penyelesaian tugas yang lebih baik. Jenis AI Gemini, ChatGPT, Meta AI, Pause AI, Alexa, Vision AI, AI, Hollywood, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Ciri-ciri AI: otomatisasi data yang pastinya memerlukan tenaga manusia dalam sistem data menjadi otomatis. Bahasa telah program tentunya menambahkan nilai sebagai apa saja fungsi AI? Otomatis tugas analisis data, memprosesan bahasa alami, pengenalan gambar, pembuatan konten, dan meningkatkan keamanan. Mengapa AI penting? Karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai bidang. Sekian dari mainan kita. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, untuk kelompok 3 ini ada teks yang mengulang ya. Ya. Manfaat AI, fungsi AI. Fungsi AI ini kan isinya sama aja. Ya. Ya kan? Jadi nanti jangan dibuat sebanyak ini. Oke? Oke, harusnya kamu menjelaskan dulu dari apa itu AI. Atau boleh dari mengapa AI diciptakan. Apa itu AI? Mengapa AI diciptakan? Lalu mengapa AI itu penting? Jadi kalau jelaskan itu harus runtut, jangan terbalik paham. Kalau kamu tak masak nasi goreng, kalau urusannya nggak runtut, jadi nggak nasi gorengnya. Jadi lain kali kalau menjelaskan runtut ya, paham? Oke, silakan duduk saja tepuk tangan.
pada tulisannya adalah mengetik saja. Jadi